Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syuba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil mihima. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin wal mursalin. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi dan kepada keluarganya dan seluruh para sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, wa min yamin ila simaliha, wa min qafin ila qafin, min ladun adam ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, dan Allah membukakan pintu kesuksesan bagi kita semua, diberi rezeki yang banyak, berkah melimpah, dihilangkan segala gangguan, rintangan, cobaan, musibah, dan diberi kesuksesan sehingga rezeki kita benar-benar caah, banjir, dan diberi keberkahan yang sempurna. Jadi yang dinamakan barokah itu adalah ziyadatul khair. Jadi ngaran ziyadatul khair itu, yang namanya ziyadatul khair itu sedikit cukup, banyak nyisa, itu berkah. Jadi jangan begini, sedikit apalagi banyak juga hilang. Ya, kita punya uang 10 juta, pas kita sakit dia bawa ke dokter, habisnya 30 juta. Itu tidak berkah. Jadi yang namanya berkah itu, ya kita punya uang 10.000 aja, kita untuk beli ini itu cukup. Cukup itu ya ada dari kanan kiri samping kita rezeki datang, sehingga uang sedikit aja cukup seperti itu. Uang banyak ya kita bisa berbagi kepada sesama, tetangga, saudara. Alhamdulillah. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita banyak, rezeki kita melimpah, tapi berkah. Dan kita diberi umur yang panjang, sehat walafiat, dan keluarga kita solih-solihah, dan diberi keturunan anak cucu yang benar-benar berilmu. Maksudnya senang belajar ilmu, belajar agama, belajar ilmu, berbagai macam ilmu, maksudnya semangat. Karena dengan ilmu tinggilah harkat derajat manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu. Setinggi-tingginya derajat. Jadi oleh karena itu, ilmu ini perlu kita kejar. Jangan mangga, jangan tepuk dada kita dengan nasab keturunan. Wah, kita mentang-mentang keturunan Habib nih. Wah, aneh nih keturunan Habib nih. Aneh punya sertifikat Habib nih. Aneh asli Habib nih. Udah, nggak belajar, nggak sekolah, nggak ngaji. Ya, akhirnya jadi keturunan itu nggak ada gunanya. Atau keturunan tuh bagus, misalkan, wah, mentang-mentang keturunan tuh bagus nih. Wah, dia kepada orang, udah, aku kan turun tuh bagus nih, aku mulia. Ya makanya menghormati orang itu kita jangan berlebihan. Ya menghormati tentang nasab maksudnya mentang-mentang anak Habib misalkan, wah masih kecil udah dicium dibulak-balik tangannya. Wah mentang-mentang anak tuh bagus nih. Wah masih anak kecil ya udah dibulak-balik tangan udah. Jadi itu adalah apa? Itu adalah akan memundurkan anak cucu kita. Akhirnya tidak mau belajar karena mau udah belajar, mau apa belajar? Dihormati sudah. Uang juga orang tua banyak, nanti ada warisan banyak. Ya akhirnya kita menjadi bangsa yang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hargailah manusia, berbanggalah kita dengan prestasi jerih payah kita. Apa? Ya kita ingin bisa ngaji. Kita ingin bisa ngaji itu kan nggak mudah. Nggak mudah. Kita siang belajar, kita malam juga kita bangun, mutola'ah. Ya kita benar-benar jerih payah kita. Nah, sehingga ini adalah suatu jalan yang luar biasa. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membanggakan dengan keturunan, dengan nasab, ya kita bagaimana yang nasab kita bukan keturunan ningrat, bukan keturunan itu bagus, bukan keturunan orang hebat, bagaimana dia? Jadi banggakan, kejar pendidikan. Jadi dengan pendidikan siapapun orang tua kita, keturunan apapun kita, bangsa apapun kita, kalau kita berilmu, kita mau jadi apapun bisa. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun orang tua kita itu kerjaannya tukang traktor, tukang macangkul, petani, tapi kalau kita berilmu, kita bisa menjadi presiden, kita bisa menjadi menteri, bupati, gubernur, kalau kita berilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, walaupun kita anak siapapun, kita tidak akan begitu berguna, tidak akan begitu kita dipentingkan, karena kita tidak punya ilmu. Jadi ini adalah kekuasaan Allah. Jadi ini adalah keadilan Allah, bahwa kita terbuka untuk ingin mau jadi apapun, ingin seperti apapun, terbuka. Oleh karena itu Allah Maha Adil, Allah Maha Hebat, Allah Maha Gagah. Allah tidak membedakan, Allah tidak membeda-bedakan ciptaannya. Walaupun berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi Allah tidak membedakan kemuliaan. Itu bisa dikejar oleh kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah sedikit mau berbicara tentang masalah Ba'lawi, ya, Habib Ba'lawi. Karena memang sekarang ini lagi viral, ya, lagi rame-ramenya masalah Habib Ba'lawi ini. Maka kita sebagai bangsa Nusantara pribumi yang punya negeri ini, kita harus tahu siapa Ba'lawi itu. Ba'lawi itu adalah klan, ya. Inilah yang mengaku mereka keturunan Nabi ini. Tapi bukan, ini bukan cucu Nabi, bukan. Mereka hanyalah ngaku saja. Buktinya mereka dipinta bukti
Dipinta kitab, mereka tidak membawa, tidak bisa. Kitab sejarah ataupun kitab nasab mereka tidak bisa. Dites DNA pun mereka tidak mau. Ini adalah bukti bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi. Oleh karena itu, alangkah hebatnya, alangkah istimewanya para habaib Ba'lawi ini mengakuilah bahwa kami adalah bukan cucu Nabi. Justru kalau mereka mengakui gentle, itulah mereka berarti benar-benar istimewa. Istimewa. Kenapa istimewa? Karena mereka adalah mau dan sanggup menerima hak. Kalau mereka tidak mengaku, tidak menerima kenyataan ini, berarti mereka termasuk dengan hadis Nabi yang dinamakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi orang yang takabur, orang yang sombong, yang dibenci Allah itu, yang tidak akan masuk surga itu adalah orang yang menolak hak, tidak menerima kebenaran, dan suka melemahkan, meremehkan, merendahkan manusia. Itulah. Ya, tapi kita bisa lihat mereka memang selalu merendahkan orang lain, dan mereka selalu kengkeng, kekeh, tidak mau mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi. Padahal mereka benar-benar terbukti bukan cucu Nabi. Berdasarkan kitab Tahdzibul Ansab, kitab Muntakilatil Qolibiyah, kitab Al-Majdi, kitab Syajaratul Mubarakah, kitab Umdatut Thalib, kitab Al-Anbariyah, ini semua kitab menerangkan bahwa mereka itu adalah bukan cucu Nabi, karena Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah anaknya cuma 3, tidak punya anak Ubaid. Ini mereka ini adalah keturunan Ubaid. Jadi Ubaid ini bukan anak Sayyid Ahmad, bukan. Jadi mereka itu bukan anak Sayyid Ahmad. Mereka itu adalah menyantolkan diri. Yang menyantolkan itu adalah Habib Muhammad Abu Bakar As-Sakron. Ini yang menyantolkan ini. Jadi disantolkan ini, dicantolkan ini, dikaitkan ini abad 9. Jadi setelah 550 tahun lamanya dari zaman Sayyid Ahmad. Jadi mereka terbukti dengan banyak kitab yang menerangkan di zamannya bahwa mereka itu adalah bukan anak Sayyid Ahmad, bukan. Sayyid Ahmad anaknya hanya 3. Sayyid Ahmad bin Isa anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak mempunyai anak Ubaid. Mereka Habib ini, Ba'lawi ini adalah keturunan dari Ubaid. Oleh karena itu, ayo Habib Ba'lawi, mengakuilah bahwa kami bukan cucu Nabi, karena tidak bisa membuktikan dengan kitab nasab, tidak bisa membuktikan dengan kitab sejarah, dan tidak bisa membuktikan dengan tes DNA. Dulu berkoar harus tes DNA, dulu berkoar aku yang lebih awal untuk tes DNA, tapi waktunya di tes DNA malah mengharamkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kalau memang benar mereka mengakui, buktikan. Semua yang diterangkan mereka adalah tidak benar, tidak betul, tidak sesuai dengan kitab-kitab di zamannya. Mengaku, menerangkan bahwa Sayyid Ahmad itu adalah
dimakamkan di Yaman, yaitu di Tarim, padahal mau dimakamkan di Yaman bagaimana? Sayyid Ahmad itu orang Irak, masa orang Irak dimakamkan di Yaman? Jadi semua keterangan, semua penjelasan, semua jawaban mereka tidak sesuai dengan kitab-kitab di zamannya Sayyid Ahmad. Dan yang zaman yang berdekatan dengan itu. Ya maksudnya berdekatan ini misalkan ya jarak 100 tahun. Apalagi jarak 50 tahun, apalagi misalkan satu zaman, wah luar biasa. Ini 550 tahun lah. 550 tahun baru ada kitab yang menerangkan, itu pun karangan dia sendiri. Oleh karena itu ayo mengaku saja, karena dengan pengakuan, kalau saja mengaku udah selesai, kita tetap saudara, hanya bukan cucu Nabi saja begitu. Kita tetap saudara, kita bergaul baik, kita berteman baik, dan kita hidup berdampingan, kita setara, tidak ada kasta. Ayo kita bareng-bareng menuju berjuang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap cinta selamanya dengan habaib, tetap kita sayang selamanya dengan habaib. Cuma akui saja bahwa Anda para habaib Ba'lawi adalah bukan cucu Nabi, karena memang terbukti tes DNA, penelitian ahli filolog, kitab sejarah, juga kitab nasab, beberapa kitab semua menyatakan, membuktikan bahwa mereka adalah bukan keturunan Rasulullah. Jadi oleh karena itu, satu jalan yang harus ditempuh adalah mengakui. Ya seandainya walaupun tidak mengakui, ya jangan mengatakan kepada orang lain bahwa aku adalah keturunan Nabi. Jadi dia meyakini di kalangan mereka sajalah. Jangan mengajak-ngajak, jangan meyakinkan kepada pribumi bahwa dia keturunan Nabi, itu aja. Jadi dia mempercayai seklan mereka saja, yaitu pun sudah cukup. Tapi selagi mereka itu belum mengakui seperti itu, ini polemik tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Bahkan nanti berujung nanti dengan keputusan pemerintah nanti, insya Allah. Karena ini adalah semakin masif lah sekarang. Oleh karena itu, semoga kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Semoga kita tidak salah langkah, dan semoga kita tidak salah berdiri di pihak mana kita. Oleh karena itu, subhanallah, masya Allah, fitnah ini begitu besar, fitnah ini begitu keras, tapi ini adalah merupakan suatu inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja tidak terjadi kejadian seperti ini, mungkin kita sampai kapan? Mungkin anak cucu-cucu kita akan menderita. Kenapa menderita? Karena NKRI ini, Nusantara ini, sudah dipegang, sudah dikuasai oleh mereka, terutama umat Islam, kaum agamis, sudah benar-benar banyak terdoktrin mengikuti mereka. Oleh karena itu Al-Fakir meminta kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk, berilah taufik dan hidayah ya Allah, saudara-saudara kami yang belum tercerahkan, yang belum mengerti, yang belum memahami di mana dia sekarang berada dan mau dibawa dia kemana, dan tujuan mereka itu pun apa.
berilah mereka petunjuk ya Allah, berilah mereka pemahaman ya Allah, dan berilah mereka taufik dan hidayah, sehingga mereka bisa berjalan di jalan Allah dan bisa berdiri di area yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban kita di masa sekarang ini, apa yang perlu kita kerjakan? Ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasail karangan Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi seperti ini: fala yajuju sukut alal kadhibi fin nasab wala mujallasatil waqa'ina wa illa kana wahidan min. Dengan keberadaan seperti ini, mengetahui kita bahwa Habib Ba'lawi itu adalah bukan keturunan Nabi, bukan duriah Nabi, berdasarkan kitab nasab, kitab sejarah, dan berdasarkan ahli genetik dan ahli filolog, berbagai unsur berkumpul, para ahli ilmuwan, bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi, maka kita tidak boleh diam di dalam hal pembodohan nasab ini, maka kita harus bersuara lantang, memberikan pemahaman, memberikan kejelasan, memberikan ini penjelasan, kejelasan, keterangan kepada orang yang belum mengetahuinya. Bahkan wala mujalasatil waqa'ina, bahkan kita jangan bergaul, jangan berdekatan dengan mereka. Mereka siapa? Ya mereka yang muhibbin. Jadi kita jangankan dengan Habib Ba'lawinya, dengan muhibbinnya pun kita jangan dekat-dekat seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah membodohi, sudah mencidrai apa? Ya dia bukan keturunannya, aku keturunannya. Terus orang yang mempercayainya bahwa dia keturunan Nabi, hanya mempercayainya. Kita pun jangan bergaul dengan mereka itu. Kenapa? Wa ila kana wahidan minhum. Kalau kita bergaul dengan para muhibbinnya, dengan orang-orang yang mempercayai bahwa mereka itu Habib, kita bergaul dengan mereka, bergaul baik maksudnya, maka kita termasuk kepada golongan mereka. Terus bagaimana kalau kita termasuk golongan mereka? Di dalam kitab Ar-Rasail, wa talhaquhu la'natullah wa rasuluh, maka kita akan mendapat laknat Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, semoga ini perkataan, semoga ini penjelasan menjadikan mauidhah, menjadikan edukasi kepada kita, sehingga kita tahu harus apa yang kita kerjakan, harus seperti apa kita berdiri, dan harus bagaimana kita untuk menyikapinya. Jadi terutama ya semoga para Habaib Ba'lawi ini menyadari dan mau menerima kebenaran ini, dan semoga rakyat bangsa pribumi Nusantara pun memahami dan mau berpikir ada di mana, mau kemana, seperti apa. Ya intinya berpikirlah. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat jejak mereka itu sangat mencurigakan. Mencurigakan bagaimana? Ya, udah tidak asing lagi, bukan rahasia lagi. Makam palsu yang dibangun oleh mereka di Indonesia ini adalah menurut peneliti ya, menurut pejuang alap-alap Mataram, tercatat ada 3.000 makam palsu. Semuanya
Habib anu, Habib anu, Habib anu, Habib anu, dikeramatkan. Na'udzubillah. Sejarah dibelokkan. NU katanya itu berdiri termasuk yang mendirikan Habib. Terus bendera sang merah putih katanya itu juga adalah ada campur tangan Habib. Kemerdekaan katanya juga itu adalah atas doa Habib. Kok bisa begitu? Padahal catatan sejarah yang ada, yang resmi, tidak tercatat mereka seperti itu. Na'udzubillah. Jadi tujuan mereka adalah jelas arahnya mau merebut negara. Jadi kalau misalkan ya banyak makam-makam dari mereka, berarti seolah-olah ini adalah mereka yang berjasa seperti itu. Apalagi sejarah-sejarah dibelokkan, nanti anak cucu kita nanti nggak bisa berdaya. Kenapa? Karena semua dari sejarah mereka, makam-makam keramat juga dari mereka. Ya otomatis seperti penyebaran Islam di Nusantara ini berarti mereka. Buktinya makom-makom leluhur mereka di sini banyak dan di mana-mana dan tua-tua. Jadi ini umurnya kan ditua-tuakan. Bahkan melebihi tuanya Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi kalau makam-makam ini tidak dibongkar, ini bisa menghilangkan para leluhur kita. Nanti Sultan Hasanuddin juga tidak berpengaruh banget maksudnya. Kenapa? Karena lebih dahulu mereka yang berjuang di sini. Padahal itu adalah tidak. Tapi alhamdulillah sekarang makom-makom sudah banyak yang dibongkar. Alhamdulillah. Oleh karena itu dengan adanya bangkitnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini perlu kita bersyukur kepada Allah dan perlu kita menghadiahi Fatihah, menghadiahi surah Yasin, dan menghadiahi doa-doa kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Oleh karena itu, ayo saudara-saudara Al-Fakir kaum pribumi, ayo bangkit. Mari kita berada di barisan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mari kita perjuangkan, jaga Nusantara ini. NKRI harga mati. Jangan sampai NKRI ini jatuh dikuasai oleh orang-orang pendatang. Sementara anak cucu kita, sementara bangsa Nusantara ini menjadi budak mereka, mereka menjadi penguasa, mereka menjadi majikan, sedangkan Nusantara, bangsa Nusantara, anak cucu kita menjadi budaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita berjuang, ayo kita sadar, ayo kita gali kitab nasab dan kitab sejarah, dan ayo kita bergabung dengan para ahli genetik dan ahli filolog. Dan yang lebih penting, kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah sudah bertindak, maka tidak ada yang bisa menghalangi apapun itu. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.